Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Meta for You, kembali lagi di channel YouTube Meta for Sec, channel YouTube khusus edukasi tentang IT security. Apa kabar semuanya nih? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang basic ya, arsitektur tentang Elastic. Dimana di video sebelumnya kita telah menginstal Elasticsearch dan Kibana. Nah, setelah itu kita akan coba bedah ya. Coba kita lihat-lihat basic-basic arsitektur dari Elastic. Bagaimana Elastic itu bisa bekerja. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, silakan teman-teman like and subscribe channel YouTube Meta for Sec supaya channel YouTube Meta for Sec ini lebih baik lagi ke depannya, lebih tambah banyak lagi subscribernya, supaya terus bermanfaat ya untuk IT security di Indonesia dan di dunia nih. Nah, channel Metaversec ini memang membahas tentang cyber security ya, keamanan cyber. Oke, saya juga ingin menginfokan nih bahwa Metaversec Red Limit juga masih akan mengadakan bootcamp nih. Nah, ini bootcampnya masih dalam periode pendaftaran ya. Nanti bootcampnya ini dimulai tanggal 20 November nih sampai dengan 15 Desember. 10 kali pertemuan. Satu minggu itu 3 kali pertemuan ya, Senin, Rabu, dan Jumat di jam setengah 8 malam sampai jam 10 malam. Bootcampnya ini tentang bagaimana cara kita menjadi ethical hacking ya, atau junior pentester. Nah, ini akan dipandu dengan Mas Faras, dengan saya, Aji Susanto. Kuotanya terbatas ya, jadi jangan sampai ketinggalan nih. Nah, dikit lagi juga udah mau mulai bootcampnya. Harganya masih di 499.000 aja. Ini terjangkau banget ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Jadi mungkin sebelumnya saya ingin menggambarkan ya basic arsitektur dari Elastic ini. Nah, jadi mungkin gambarannya seperti ini. Nah, di Elastic ini ada yang namanya cluster dan ada yang namanya node. Node ini apa sih? Node ini adalah tempat untuk menyimpan data yang telah kita tambahkan ke Elastic nih. Nah, jadi jika kita ingin menambahkan data ya, sebanyak apapun lah di Elastic itu, kita tinggal menyesuaikan nih dengan menjalankan atau merun node kita sebanyak yang kita mau gitu. Jadi node ini bisa beberapa node ya dalam VM kita, nggak hanya di sebatas satu node aja. Nah, node ini ialah bukan mesin ya atau bukan VM, melainkan dia adalah bagian dari Elastic. Nah, sehingga kita ini bisa menjalankan beberapa nodes dalam satu mesin atau dalam satu VM. Tapi kalau kita mau jalankan satu node juga atau single node itu juga bisa sih. Tapi kebanyakan untuk penggunaan itu menggunakan multiple nodes untuk dipisah-pisah supaya lebih scalability-nya atau availability-nya lebih bagus lah. Nah, untuk penggunaan web production ya, itu baiknya sih menggunakan beberapa nodes ya atau multiple nodes. Jadi jangan single nodes saja. Supaya lebih baik lagi lah webnya dari segi balik lagi seperti tadi. Supaya lebih baik lagi dari segi scalability dan availability. Lalu di sini ada yang namanya cluster ya. Nah, cluster ini apa? Cluster ini adalah kumpulan dari beberapa nodes. Nah, ini cluster ini kumpulan dari beberapa nodes yang di dalam nodes itu ada kumpulan beberapa dokumen ya atau indeks. Kemudian data ya. Data yang disimpan dalam Elastic itu berbentuk dokumen. Oke. Berbentuk dokumen yang tipe data dokumennya itu ialah tipe data JSON ya biasanya. Nah, ini. Misalkan kita memasukkan nama dan country atau kenegaraan, nanti disimpannya dalam bentuk seperti ini yang di sebelah kanan. Dalam bentuk JSON. Nah, dokumen ini adalah
ini ya, indeks ini adalah kumpulan dari beberapa dokumen yang tadi ini. Nah, tiap-tiap dokumen itu dikumpulkan dalam satu indeks. Jadi kita menyesuaikan aja nih. Ini indeks tentang karyawan atau tentang individu atau indeks tentang departemen atau tentang divisi gitu. Jadi kita tinggal sesuaikan aja dokumen-dokumennya, nanti kita tinggal namakan nih indeksnya, kita sesuaikan. Indeks individu atau karyawan atau indeks tentang departemen atau divisi-divisi. Nah, mungkin seperti itu ya, basic-basic arsitektur penjelasan tentang data atau tentang cluster dan nodes pada Elastic. Nah, mungkin kita coba praktekkan ya beberapa cara untuk mengecek misalkan cluster kita, nodes kita, atau indeks kita. Oke, kita setelah menginstal Elastic, kita tinggal merun atau mengaktifkan Elastic kita dan Kibana kita. Caranya gimana? Gampang ya, tinggal bin Elasticsearch di bagian directory Elastic ya. Oke, lalu Kibananya kita run juga di directory Kibana. Bin Kibana. Oh, sorry. Bin Kibana. Oke, kita tinggal buka browser. Oke, di sini tinggal masukkan username dan passwordnya. Oke, di sini kita mau praktek coba mengecek cluster kita, node kita, dan indeks kita ya. Nah, di sini kita kalau mengecek itu di mana? Mengecek cluster dan nodes dan indeks kita. Kita ke bagian DevTools ya. Ke bagian manajemen DevTools. Mungkin saya besarkan saja ya. Nah, supaya terlihat jelas. Nah, di sini tampilan kalau kita mengakses DevTools ya di bagian konsol. Nah, ini coba kita hapus saja. Oke, misalkan kita mau ngecek cluster ya. Karena Elastic ini ya, semua data saling terhubung menggunakan REST API, jadi kita bisa menggunakan metode kayak HTTP umumnya, seperti metode get, post, delete ya, untuk merequest data atau meminta data gitu. Nah, misalkan kita mau cek cluster kita nih, ada berapa, terus kapasitasnya sudah berapa, dan masih bisa ditambahin gak sih datanya ke cluster kita gitu. Caranya gimana? Kita ke get. Oke, apa yang mau diambil nih datanya atau informasinya? Underscore cluster ya misalkan. Oke, cluster. Lalu bagian health atau keadaannya. Apakah masih oke atau sudah penuh atau seperti apa? Oke. Lalu kita tekan ini ya, send request. Nah, di sini langsung ada responsnya nih, keterangannya. Nah, ini cluster name-nya itu Elasticsearch, di mana cluster name Elasticsearch ini masih bawaan ya, atau masih default kalau kita belum ubah-ubah. Lalu di sini ada statusnya green. Nah, green ini statusnya artinya ya cluster kita dalam keadaan baik-baik saja ya, atau dalam keadaan optimal lah. Nah, ini kita menggunakan perintah get ini untuk merequest atau mengambil data.
Lalu kita spesifikasikan lagi nih yang mau kita ambil apa, cluster misalkan, atau nodes atau index nanti ya. Nah, itu kita mau mencari data dari cluster. Nah, Hold ini apa? Nah, cluster ini API-nya ya. Ini API-nya. Lalu Hold ini adalah, bentar, get cluster Hold. Nah, cluster ini adalah API-nya. Lalu Hold ini adalah komennya. API yang mau kita ambil tentang apa? Tentang cluster misalkan. Lalu komennya apa? Hold-nya kah? Atau yang lainnya gitu. Nih, ada settingnya, ada state notes-nya ya kan. Ini komen-komennya nih. Oke, untuk misalkan kita cluster name-nya mau ganti nih. Mau ganti nama kita atau nama aplikasi kita. Nggak mau namanya Elasticsearch gitu. Nah, kita tinggal ganti di bagian directory Elasticsearch itu ya. Di folder elasticsearch.yml. Oke, selanjutnya coba kita explore yang lain. Misalkan kita explore apa? Kita explore nodes ya, misalkan. Oke, perintahnya sama, kita get untuk mengambil atau meminta request. Nah, get ini singkatan ya, compact and elegant text. Jadi bukan cat kucing ya. Get, lalu kita mau lihat apa notes-nya ya kan. Oke, coba kita tambahkan sintaks-sintaks atau notes saja coba. Nih, lalu kita tinggal run lagi. Nah, di sini masih kurang lengkap ya. Nih ada sintaksnya lagi, saya tambahkan tanda tanya V. Oke, kita run lagi coba. Nah, di sini udah jelas ya. Dia ada keterangannya di atas. Kalau yang tadi kan enggak. Nah, ini artinya nih IP ya, ini IP localhost ya. 127.0.0.1 ini ada heap persennya, ada RAM persennya ya kan. Nah, ini RAM-nya masih 98 nih yang tersedia, masih banyak. Nah, di sini kalau kita mau cek nodes kita, loadnya 2,28, name-nya kali ya, karena saya install di Kali Linux. Nah, itu coba kita cek nodes. Nah, ini nodes-nya ini masih single nodes ya, karena kita kan install di Linux. Kalau kita coba trial yang cloud itu biasanya single node-nya itu lebih dari satu ya, atau multiple nodes, bisa dua atau bisa tiga, itu defaultnya memang seperti itu. Tapi kalau kita installnya di Linux, ini memang keterangan nodes-nya hanya satu aja. Default terinstallnya kalau kita install di Linux itu hanya satu node saja. Nah, cara tambahinnya nanti ya di video selanjutnya. Ada nanti cara menambahkan nodes pada cluster kita gitu. Oke, selanjutnya terakhir kita coba cek indeks ya. Nah, indeks itu sama, kita pakai perintah get. Lalu apa yang mau diambil, misalkan get compact legend text. Lalu apa? Indeks ya. Ini dalam bahasa Inggris itu index. Coba kita run. Nah, dia tampilannya seperti ini ya. Nggak ada keterangannya nih di atas nih. Cuma apa? Langsung kondisinya kayak green, open gitu ya kan. Nah, ini biar lebih enak kita sintaksnya tambahkan aja. Kita tambahkan dengan tanda tanya V sama seperti yang di notes di atas tadi. Nah, ini udah lebih enak nih.
Oke. Nah, ini indeks kita, keterangannya ada beberapa nih, ada banyak nih. Ada indeks internal alert Kibana, terus ada security-nya, ada alert stack-nya, ya kan. Nah, ini udah default sih, udah bawaan. Nah, di sini ada statusnya nih, open open open. Jadi kita bisa akses atau kita bisa lihat indeksnya. Lalu ada statusnya green, artinya indeksnya ini masih bisa ditambahkan ya datanya dalam bentuk dokumen. User ID biasa, kalau data itu kan ada ID-nya ya untuk identitas. Nah, ini apa? Store size-nya. Ini 248 byte. Masih kecil ya. Nah, itu seperti itu ya. Kita cek cluster, cek nodes, dan cek indeks kita. Nah, untuk cara menambahkan cluster, cara menambahkan node, cara menambahkan indeks seperti apa? Nah, nanti di video selanjutnya ya. Ini pengenalan tentang arsitekturnya aja, tentang basic arsitekturnya aja. Oke, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Saya close dulu. Nah, mungkin mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kita lanjut ke video selanjutnya ya untuk praktek penambahan nodesnya, clusternya, atau indeksnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.